Untuk mengetahui alasan mengapa klaster penderita COVID-19 di lembaga pendidikan pesantren terus bertambah, kami telah tersambung melalui Zoom dengan Waryono Abdul Ghafur, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI dari Jakarta. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Bapak ini cukup menyita perhatiannya, jumlahnya terus bertambah. Ini klaster pesantren terus bermunculan sejak pertengahan tahun bahkan ya. Apakah ini kemudian pendidikan pesantren tidak semuanya bisa dilakukan secara daring untuk meminimalkan resiko penularan COVID-19? Ya, terima kasih Mbak. Tentu keinginan kita bersama seandainya infrastruktur pesantren itu memadai, maka kami ingin juga pembelajaran daring. Namun yang perlu diketahui oleh publik, bahwa satu, pesantren tidak semuanya di perkotaan. Dua, tidak semuanya pesantren cukup memadai untuk kuota internet dan jaringan internetnya. Nah, ditambah santri itu juga berasal dari berbagai daerah yang tidak sama dengan lingkungan sekolah dan bahkan perguruan tinggi. Jadi santri dari pesantren itu berasal dari berbagai daerah. Jadi tidak mungkin semuanya bisa diadakan daring gitu ya. Pada saat jumlah pesantren itu sekarang 31.000. Ini jumlah yang sangat besar itu menurut saya. Kalau dari pemetaan Kementerian Agama, apa saja atau daerah mana saja yang paling banyak ada pesantren yang kemudian tidak bisa menyelenggarakan pendidikan daring karena keterbatasan-keterbatasan yang tadi Bapak sebutkan? Di Jawa Barat banyak ya? Iya, di pesantren di Jawa Barat tuh banyak. Dan sampai November ini kami mendapati ada 12 pesantren yang kemudian di situ orang menyebutnya ada klaster COVID. Tapi yang perlu publik tahu juga bahwa alhamdulillah meskipun pesantren-pesantren ini sebagiannya kena, tapi tingkat kesembuhannya juga tinggi gitu. Ini terbukti dengan sikap pesantren yang cepat, berkoordinasi dengan gugus tugas tepat gitu ya. Sehingga tidak ada santri yang meninggal. Jadi ini karena apa? Santri kiai juga berkoordinasi dengan gugus tugas setempat tersebut gitu. Apakah merasa kesulitan Pak penyelenggara pendidikan seperti pesantren-pesantren untuk untuk menegakkan protokol kesehatan seperti 3M, seperti memakai masker? Mereka kan anak-anak seringkali mereka punya mobilitas yang tinggi dan kadang-kadang lupa dengan protokol kesehatan. Iya, yang paling sulit di pesantren itu satu Mbak, yaitu physical distancing. Karena biasanya kamar-kamar santri itu kan dihuni oleh beberapa orang. Itu yang pertama. Yang kedua, memang untuk mendisiplinkan memakai masker ini juga tugas berat ya. Saya tahu Kiai selalu mengingatkan santri untuk menggunakan masker sekaligus cuci tangan dan bahkan kebiasaan makan bersama pada saat COVID ini sudah tidak diperbolehkan oleh Kiai. Jadi makannya pakai piring sendiri-sendiri, minumnya juga pakai gelas sendiri-sendiri. Di mana dulu sebelum COVID, santri itu pada umumnya makan tuh bersama. Gitu. Seperti itu, Mbak. Artinya kesulitan itu sedang diperbaiki oleh penyelenggara lembaga pendidikan seperti pesantren ya, Pak? Betul, Mbak. Yang saya tahu pesantren-pesantren ini, apalagi kami juga membantu namanya BOP pesantren ya, di mana pesantren kami bantu untuk menyediakan alat-alat untuk penanganan COVID, misalnya menyediakan wastafel gitu ya, kemudian hand sanitizer. Ini cukup membantu pesantren, dan pesantren juga berbenah gitu ya, bahwa ternyata kalau tidak mengikuti protokol kesehatan, resiko kematian itu sangat besar gitu ya, begitu Mbak. Pak, ini saya juga pernah membaca berita ini bahwa ada penyebaran COVID-19 yang diinvestigasi oleh Satgas COVID di daerah yang mengungkapkan bahwa virus itu atau COVID-19 itu diperoleh dari kunjungan. Setahu saya kunjungan ini sudah tidak diperbolehkan. Bagaimana sebenarnya proses
apa ya proses investigasi oleh Kementerian Agama dan perbaikannya seperti apa? Karena kunjungan dari orang luar ini bisa menjadi salah satu hal yang berpotensi menyebabkan penyebaran COVID di pesantren. Ya, jadi begini Mbak, santri ke pesantren itu kan ada yang bahkan belum lulus SD. Jadi mulai kelas 2, kelas 3 SD itu ke pesantren. Lah mereka ini kan kalau datang ke pesantren nggak mungkin datang sendiri. Mesti diantar oleh orang tuanya gitu kan. Dan orang tua itu maksimal pesantren membatasi sampai pagar luar. Tidak sampai masuk. Itu pun tetap saja ya kita sebagiannya kecolongan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kiai sendiri yang saya tahu itu sudah membatasi diri untuk tidak menerima tamu. Sehingga tamu-tamu bahkan yang penting pun kiai tidak menerima gitu. Dan bahkan ada pesantren ya di Pekalongan yang kemudian mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan karena kedisiplinannya. Dan itu alhamdulillah santrinya sehat gitu ya, karena juga santri terkonsentrasi di dalam, tidak ada tamu dari luar, mereka makan minum semuanya dijamin oleh pesantren. Sehingga alhamdulillah santri dan kiainya pun sehat gitu. Jadi selama ini dilakukan tatap muka karena ada keterbatasan ya Pak Waryono? Betul Mbak, jadi pesantren ini kan kondisinya berbeda-beda Mbak. Ada pesantren besar, sedang, kecil gitu ya. Kalau pesantren dengan infrastruktur yang memadai, ya alhamdulillah itu pesantren sehat, sanitasinya cukup gitu ya. Untuk penanganan COVID juga sistematis gitu kan. Ini pesantren-pesantren besar, yayasannya juga kuat gitu kan. Tapi kalau pesantrennya kecil, santrinya banyak, lah ini agak problem gitu loh. Makanya kami menyampaikan kepada para kiai agar tidak mengambil resiko lebih besar dengan menghadirkan seluruh santri. Dan itu alhamdulillah sebagian pesantren itu memberikan prioritas kepada santri, misalnya apa, yang sedang menghafal 30 juz. Jadi sudah hampir selesai, itu biasanya dibolehkan untuk datang. Yang kedua misalnya hampir lulus. Nah sehingga kalau di rumah itu belajarnya mungkin terganggu, itu dibolehkan datang. Kami misalnya belum lama kunjungan ke Sulawesi Selatan ya. Itu kiainya menjelaskan seperti itu. Jadi mohon izin Pak Direktur, kalau seandainya diperbolehkan kami akan menghadirkan kelas 3. Tapi kalau tidak boleh kami ya belum membuka gitu. Nah ini soal Seperti buka, soal membuka dan tidak membuka ini tahun depan pemerintah ini sudah memperbolehkan sekolah tatap muka dilakukan di seluruh zona, mau hijau, merah, oranye. Apakah ada syarat tertentu dari Kemenak untuk memperketat aturan ini? Ya, kami sesuai dengan SKB Mbak. Jadi yang paling pokok itu sesuai dengan SKB dan kami juga mendapat informasi dari Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah 90% lebih pesantren itu punya gugus tugas. Ini artinya apa? Pesantren itu taat gitu, mengikuti aturan protokol kesehatan. Dan tentu saja pesantren yang saya tahu itu adalah sangat memperhatikan keselamatan santri. Tidak akan mengorbankan santri demi ngaji. Ini betul-betul menjadi perhatian kiai gitu. Baik, tidak akan mempertaruhkan nyawa ya, tentunya anak-anak dan juga pengajar di lembaga pendidikan pesantren. Terima kasih Pak Waryono Abdul Ghafur, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI telah bergabung bersama kami pada malam hari ini.